belum merit. Haji Marco belum merit udah nenen di pos ronda. Ini baru RDAY. Ini kena ilmunya aja Pak. Ya. Makanya dia keberatan betul. Oh, keberatan nenen. Kita minta dia keberatan. Bu, wanita yang hobinya nenenin lawan jenis. Wanita yang hobinya nenenin lawan jenis. Saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Nggak pernah saldonya di bawah 10 M. Selalu di atas. Coba ibu lihat. Wanita yang hobinya nenenin lawan jenis. Nah, ini lawan jenis bukan? Iya. Nah ya udah, nenenin. Lihat saldonya bu. Banyaknya luar biasa. Lumayan bu. Daripada ibu kerja, saya nggak setuju. Udah nenenin aja. Ya itu Pak. Pasti kan Pak dari Allah. Tapi kira-kira itu dari mana maksud uangnya Pak? Uangnya dari Allah. Allah masuknya dari mana aja bebas. Kan Allah punya 1000 cara. Tanpa kerja. Kalau ibu usia 60 tahun mau kerja apa? Sekarang masih ngajar. Nggak usah kerja. Ibu mendingan kerjanya nenenin aja. Dibayar kontan sama Allah. Pak Haji kalau Allah nggak mau bayar kontan, yang bayar kontan siapa? Haji Marco. Langsung dibayar. Saya mau Alhamdulillah. nenen setiap malam. Nah, ya. Boleh. Mau. Kalau masjidnya selesai ya mau Pak. Nggak boleh, kalau masjidnya selesai baru dinenenin, nggak boleh. Nih kayak orang mancing, Pak, lagi ngapain Pak? Lagi mancing. Umpannya mana Pak? Nanti kalau dapat ikan baru beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Enggak. Nanti kalau saya dapat ikan baru beli umpan Pak Haji, nggak ada. Sebelum mancing ya mesti beli umpan, pakai umpan. Jadi ibu jangan ngomong ini, Pak Haji nanti kalau masjid itu udah jadi baru saya mau nenenin suami. Nggak boleh. Bu, orang yang nenenin suami meninggalnya nanti kalau dikubur nggak ada siksa kubur. Nggak ada siksa akhirat, nggak ada, ibu langsung masuk surga. Kok begitu Pak Haji? Karena di dunia ibu udah disiksa sama suami. Kan enak. Ini nenen saja Dia setiap malam. tersiksa di dunia ya Pak ya. Ya tersiksa karena nenenin kan tersiksa. Jadi masuk surga ya. Jadi langsung masuk surga. Karena udah dihisap sama suami. Jadi nggak bakal dihisap di kubur. Karena udah dihisap sama suami. Karena udah pada nonton gak sih? Pada nonton nggak? Ah, pada nonton nggak? Coba lihat, pada nonton nggak tuh? Dihisap sama suami. Dihisap, dikenyot. Jadi ibu nanti di akhirat nggak mungkin disiksa karena udah dihisap sama suami. Gitu. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan pasti. Berarti ibu ikhlas ya, legowo ya, ngasih nenen suami ya. Malam setiap malam. Setiap malam. Setiap malam ya. Setiap malam. Setiap malam. Ikhlas. Perempuan kan ada pula letihnya lah. Bisa Nggak boleh walaupun letih ibu, ayo papa nenen. Letih pun nenen. Sehat pun nenen. juga tuh. Lagi capek pun nenen. Nenen tuh kewajiban bu. Hasilnya, luar biasa. Pak Haji, Ya. bahasa itunya, bahasa Padangnya, nenen jangan banyak carito, biar banyak piti. Ya. Ulangi lagi. Jadi rangkayo. Ya. Ulangi lagi. Orang Padang. Orang Padang. Hei, dari Padang nih dengerin nih. Petua Raja Nenen. Petua Raja Nenen nih dari Padang. Ya. Nenen jangan banyak carito, biar banyak piti. Jadi rangkayo. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Raja Nenen. Ini acara apa sih? Pasti mudah-mudahan. Pakai mudah-mudahan pasti. Pasti kaya ya. Ya. Pasti kaya. Kedua, Ya. bapak sama ibu paksain wajib bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud. Wajib baca Qur'annya 12 juz. Harus bisa. Bapak udah baca Qur'an
Berapa juz semalam? Dari jam 00 udah baca Quran berapa juz? Salaman saja sudah tidur. Satu halaman saja sudah langsung. Oh nggak boleh. Langsung tertidur ngantuk. Nggak boleh. Bapak lawan ngantuk. Coba cerita tentang tuyul, babi ngepet, sama ini. Si bapak. Iya. Iya Bapak, Ibu. Karena hajat kita maksa harus punya uang 10 miliar. Iya. Untuknya apa? Nggak usah dipikir. Harus punya uang 10 miliar, maksa. Ya. Maka langkah kita, motivasi kita, semangat kita harus maksa. Tadi Ibu tanya apa hubungannya nenen Sama uang. uang. Rezeki. Ya, sama rezeki. Jadi hubungan nenen sama ilmu kesehatan dengan ibu di nenen itu akan mencegah terjadinya tumor dan kanker. Jadi wanita yang tidak pernah dinenen berpotensi untuk kanker payudara. Boleh dibuka dicek manfaat nenen. Ini yang ngomong langsung gurunya Nenen. Ini rajanya Nenen. Ini gurunya. Ini Jadi tadi kan itu. rajanya, ini guru. Ayo guru Nenen. Ilmu kesehatannya di situ. Dan tadi Kanker ya. iya. Jadi akan Ibu tahu gak sebelum kita masuk, kita janjian berlima. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang diomongin tentang Nenen. Nanti ngomongin Nenen, kata dia gitu. Kenapa? Karena istri saya susah kalau dimintain Nenen. Kita sepakat berlima ya, antara kameramen ya. Jadi itu dari sisi kesehatan. Untuk jaga kesehatannya nenennya ibu. Jadi sehat. Dan Bapak juga sehat, semangat. Iya itu. Yang berikutnya kaitannya dengan uang karena hubungan cinta kasih yang diajarkan Pak Haji kepada Bapak Ibu dengan kita ilmu cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, gembira. Berarti Bapak Ibu dengan ikhlas, dengan senang karena ilmunya Pak Haji, kalau senang rezeki Datang. Tapi kalau ibu neneni dengan sedih, maka rezekinya Pergi. senang. Kita udah kali Bu sama Bapak. Waktu Bapak di perjalanan SMS sama saya. Pak Haji tolong yang dibahas tentang Nenen. Saya bilang iya. Tamunya dari mana? Dari Padang. Oh, saya menyanyi Padang. Terus yang berikutnya bahwa kata Nabi ini dari sisi hadisnya, tadi kesehatan, dari sisi kesenangan, rezeki datang. Dari sisi hadisnya Ibu, kalau kita hubungan suami istri itu adalah nilainya sedekah. Bernilai sedekah. Kalau kita bersedekah, maka itu akan mendatangkan berkah dan mendatangkan rezeki yang lebih banyak, mengundang rezeki. Bunuh setan, membuang setan dari lingkungan keluarga Bapak Ibu. Kalau Ibu tidak melakukannya, setan akan mengganggu hubungan Bapak Ibu sehingga sering cekcok. Dari sisi psikologis, Bapak Ibu hubungannya semakin mesra. Gitu. Tidak mudah keganggu oleh kameramen. Ya, kalau enggak Ibu di sekolah kan bisa diganggu, terganggu. Kalau sama Bapak kurang mesra, Ibu ke Bapak enggak mesra, sementara Bapak kalau ke warung kan selalu ditanya, Bapak makannya apa? Nenen. Ya, di rumah enggak pernah Ibu ditanya ya. Nah, enggak mesra, enggak pernah. Tuh makan di belakang. Tapi kalau di warung, Yang paling tinggi itu dia menawarkan kan. Ya, nawarin dulu Nenen. Itu Nenen. Ya. Payah mintanya. Ya. malah jadi lupa yang lain. Gara-gara Nenen. Gara-gara Nenen neranginnya lupa. Materinya jadi lupa, enggak ya? Yang tuyul tadi itu gimana Pak? Yang apa? Tadi kata Bapak Aji tuyul tadi itu. Oh iya lah, makanya ingat ya tuyulnya. Jadi Bapak Ibu,
semangatnya tadi kan semangatnya Bapak Ibu untuk hajatnya maksa itu jangan kalah dengan orang-orang yang beternak tuyul dan beternak babi ngepet. Orang yang beternak tuyul itu istrinya pasti suka menyusui tuyul supaya dapat banyak uang. Dia semangat bekerja mencarikan uang. Maka Pak Haji tadi nyampaikan nggak tega langsung ngomong ini tuyul, suruh saya yang bilang tadi. Jadi anggap saja suami ini sebagai ibu sendiri yang bilang kan, bukan saya. Tuyulnya dineneni. Tuyulnya tidak harus nyari, tuyulnya sudah ada di samping ibu. Semangatnya pun itu tuyul kalau bekerja itu siang apa malam? Malam. Maka bapak tuyulnya mau nenen tapi harus bekerja malam. Bilangnya kantuk-kantuk, maka Pak Haji suruh tadi jangan kalah sama tuyul, jangan hanya mau nenennya doang. Harus cari uang gitu. Habis nenen cari uang, jaga lilin. Itu semangatnya dengan nenen akhirnya juga semangat cari uang, dapat uang tuyul begitu. Kerjanya kapan? Malam. Jadi bapak siang nenen, malam bekerja cari uang. Kalau bibi ngepet sama, semangatnya luar biasa. Kenapa? Kalau babi ngepet itu berserikat, bersekutu sama setan, kita bersekutunya langsung sama Allah. Kalau babi ngepet itu dia bangun tengah malam, istrinya jaga lilin, babinya keluar cari uang, dijaga biar tidak padam apinya, maka semangat itu yang kita tiru. Bapak harus semangat untuk diajarkan Pak Haji tadi, bangun jam 12, mandi, sholat tahajud, baca Quran, jaga lilinnya dengan tahajud dan baca Quran, maka nanti rezekinya datang. Logikanya ibu kalau tanya logika, babi ngepet dapat uangnya gimana caranya? Dengan dia hanya jaga lilin dia dapat uang. Semangatnya harus seperti itu. Semangatnya jangan kalah sama kupu-kupu. Ujuk-ujuk enggak dia jadi kupu-kupu. Proses semangat dia dari hewan yang ulat yang dijijikin oleh banyak orang tapi disukai oleh ibu-ibu. Ulatnya tapi dia pengen terbang seperti bapak halnya sekarang tidak punya sayap untuk membangun masjid, bangun pariwisata, bangun pusat ekonomi, tetapi bapak pengen terbang tinggi seperti kupu-kupu, maka dia harus bertapa serius, jadi kepompong, bertapa. Kapan? Sampai waktunya nunggu dia keluar sayapnya. Keindahan kupu-kupu ini disukai oleh banyak orang. Jadi saya bertapanya dengan nenennya. Dengan nenen, dengan bangun malam. Jangan nenennya doang. Ngajinya malas ya Pak. Iya, dengan nenen, dengan ngaji, nah diimbangin dua-duanya. Nah, kupu-kupu ini disenangin semangatnya. Dengan kita tanam, hilangkan sifat-sifat itu, artinya sifat yang harus positif yang ada di dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita ini positif seperti halnya menanam bunga keindahan di dalam hati yang diajarkan Pak Hadi tadi. Apa? Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, syukur, senang, gembira, bahagia. Kupu-kupunya datang. Kupu-kupu yang berterbangan. Kalau Pak Haji Marko, kupu-kupu yang lain yang sukai. Kupu-kupu malam.
senang, kupu-kupunya datang gitu. Kalau ada uang, maka kupu-kupunya datang ya, datang. Kalau ada uang, kupu-kupunya Datang. kalau nggak ada uang, kupu-kupunya abangnya ditendang. Iya, gitu. Pak. Semangatnya begitu, Bapak ya. Jadi mulai awal tadi saya ulangi lagi, Bapak yang pertama kali adalah hilangkan sifat bangsat 18 itu. Karena sifat 18 itu ibaratnya apa tadi? Pin. Ya, Jadi kalau satu saja salah, Bapak tidak bisa ngambil uang, tidak bisa keluar uangnya. Diulangi lagi 3 kali, blok. blok. Selesai Bapak, harus urus dulu. Nah gitu. perbaiki dulu. Biar bisa maka harus tidak ada. Harus benar semua. Hatinya harus positif, senang. Hubungannya romantis. Semangatnya jangan kalah sama tuyul, sama babi ngepet. Bapak harus siap untuk bangun malam lawan namanya ngantuk. Ngantuknya dilawan. Di malam hari dilatih. Iya, maka harus nenen dulu bersemangat. Jadi nanti kalau Bapak malam tidak bisa maksimal ibadahnya, maka nenennya tidak akan keluar. Nah, nanti Ibu ngasihnya bisa bersyarat nanti Ibu ya. Bersyarat. Gitu Pak ya. Semangat. Iya, semangat, Pak. Pitinnya oke. Apa? Pitingnya banyak. Pitinnya banyak. Piti banyak. Kayu Kayu rayo. Kayu rayo. Padang. Masjid pasti. Pasti. Pasti terbangun. Pasti terbangun. Masjid pasti terbangun. Nah, sholat taubat wajib 68 kali, bisa gak? 68. Kali sholat taubat. 18 dari maghrib sampai isya, sisanya dari bangun tidur sampai mau tidur. Itu wajib. 222. Itu wajib. Ketiga, bapak sama ibu jangan kalah semangat sama setan. Setan aja dikabulin sama Allah. Maksud bapak dan ibu yang bukan setan gak dikabulin. Coba kasih, jangan kalah semangat sama setan. Iya, harus semangat. Jangankan sekian waktu untuk bisa jadi masjid. Bandung Bondowoso Dia nggak tahu. semalam di cerita Candi Prambanan itu semalam jadi 1000 candi. Iya. Logikanya nggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, jadi. Kasih ayatnya, kun fayakunnya. Jadi Bapak ngelamun, tapi kalau Bapak sudah mengerjakan ilmu Allah yang diajarkan Pak Haji di RDAY ini dengan keyakinan, Ibu gimana caranya ya, kapan ya, harus dipangkas dengan keyakinan pasti kalau kita menjalani ilmu Allah karena Allah berjanji, Allah pasti menepati. Karena innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Satu tahun Apa pasti keyakinannya? Keyakinan pasti tergantung Allah berkehendak, pasti Allah akan wujudkan apa yang menjadi hajat Bapak. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin. Surat Yasin. Kalaulah Allah sudah berkehendak terhadap segala sesuatu apapun, hajat Bapak dikabulkan minggu ini, bulan ini, tahun ini, Allah berkehendak jadi, tinggal kun. Jadi maka fayakun, jadi hajat Bapak. Satu tahun siap pasti. Pasti jadi. Pasti. Semangatnya, motivasinya jangan kalah sama Setan. Kenapa Pak Haji menyampaikan itu? Kita lebih mulia. Allah menunjukkan bahwa kita diciptakan Allah dengan sesempurna mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan
Manusia itu dalam sebaik-baik bentuk dan mulia. Sementara setan dihinakan, makhluk yang hina. Protes enggak setan digitukan? Protes. Protesnya gimana? Terima dia laknat oleh Allah, dia ditetapkan